Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Payatunima. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator dan juga presentator. Topik yang kami bawa kali ini adalah sejarah Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Nina Payatunima, kemudian ada teman saya yang bernama Lina Amelia, lalu yang ketiga ada Nova Salsabila Ramadhani, Tirta Nurcaya, dan juga Aura Syafa Kanaya Putri. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Lina Amelia. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting dalam peristiwa pembacaan proklamasi tersebut. Salah satu peran Pancasila yang sebagai dasar negara, artinya Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar atau sebuah fondasi bagi negara. Jika Indonesia diibaratkan sebuah rumah, maka Pancasila adalah sebagai fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, rumah tidak akan berdiri dengan kokoh, juga sebab kekuatan rumah bergantung pada kekuatan fondasinya. Nilai luhur Pancasila pada masa prakerajaan nasional ke masa kerajaan nasional. Yang pertama yaitu ketuhanan, dibuktikan dengan kereligiusan bangsa Indonesia yang sejak zaman pratulisan, masyarakat Indonesia sudah mempercayai adanya Hyang Gaib. Yang kedua kemanusiaan, buktikan dalam cerita rakyat aborigin pada zaman dahulu yang mengisahkan kedatangan bangsa Indonesia dan kebaikan yang telah dilakukannya. Next. Yang ketiga, persatuan. Dibuktikan pada kerajaan Sriwijaya yang telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang keempat, kerakyatan. Kerajaan Sriwijaya memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia saat ini, Siam, dan Semenanjung Melayu. Dan yang terakhir, keadilan. Dibuktikan dari kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat pelayanan dan perdagangan di masa itu, sehingga kehidupan rakyat pun sangat makmur dan tentram. Pada masa kolonial, kekuasaan negara lain, beberapa di antara nilai Pancasila yang muncul di zaman ini adalah sikap nasionalisme yang mulai terbentuk. Sikap nasionalisme tumbuh dan menjadi alasan kebangkitan bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, kekuatan dari budaya lokal bangsa Indonesia. Yang kedua, kecerdasan intelektual yang memumpuni. Yang ketiga, masyarakat aktif yang berjuang dan semangat dalam melawan tekanan politik. Dan yang terakhir, kemauan bersama untuk meraih kemerdekaan menjadi sebuah kunci dalam mempelopori munculnya semangat nasionalisme. Selanjutnya adalah perumusan dan pengesahan Pancasila. Pada awal tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Karena kekalahan tersebut, Jepang berusaha menarik simpati dari rakyat Indonesia, terutama dengan memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa kita. Oleh karenanya, di bawah kekuasaan pimpinan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan Wakil Iji Bangas dan RP Suroso sebagai sekretaris melakukan sidang pertamanya yang membahas tentang dasar negara Republik Indonesia. Sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara yang mana pada saat itu terjadi terdapat 3 tokoh yang mengusulkan ide dasar negara. Beliau adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno mengusulkan Pancadharma, yakni kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang keduanya dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945, namun pada saat itu belum terbentuk rumusan dasar negara yang utuh. Oleh karena itu dibentuklah panitia persiapan
Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan PPKI, beranggotakan 27 orang dari berbagai masyarakat di Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta dengan Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Selanjutnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mulai bergerak dengan melakukan sidangnya yang pertama, yakni membahas konstitusi NKRI. Konstitusi ini didasarkan pada hasil Piagam Jakarta yang sebelumnya telah disahkan oleh BPUPKI, namun dengan merubah kalimat poin pertama yang awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kalimat inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai Pancasila dan menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Akhirnya, disetujuinya perubahan tersebut, maka sidang pertama PPKI telah memutuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi negara. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Tirta Nurcahya. Mohon maaf, Tirta Nurcahya mengalami kendala, jadi akan digantikan dibacakan oleh Nova Salsa. Kesimpulannya dari berbagai studi literatur dan penjelasan yang sudah kami jelaskan secara rinci di atas, dapat kami simpulkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Dimulai dari perjuangan dan perlawanan terhadap kolonial, pembentukan jiwa nasionalisme, dan perumusan-perumusan serta rapat yang harus ditentukan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka serta berdaulat. Hal tersebut bukanlah sebuah hal yang mudah dan dapat dilakukan dengan instan seperti membalikan telapak tangan. Namun, pada intinya Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah bangsa, entah itu dalam sejarah prakerajaan, zaman kerajaan, atau zaman nasionalisme. Sarannya, sebagai bangsa dan negara warga Indonesia yang baik, alangkah bagusnya jika kita mengetahui sejarah-sejarah yang ada pada bangsa kita ini. Mempelajari sejarah tidak hanya membuat kamu tahu tentang bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, tetapi juga agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa saja berdampak pada pertikaian atau konflik. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 1 mengenai Pancasila sebagai mengenai sejarah bangsa Indonesia. Apabila ingin ditanyakan, boleh raise hand. Baik, untuk Aiza Surya, Naurah Jihan, dan juga Arin Duyanti, boleh. Mungkin untuk Aiza Surya terlebih dahulu, boleh disebutkan pertanyaannya. Baik, saya perkenalkan nama saya Aiza Putri dengan NIM akhir 042. Jadi di sini pertanyaan saya, Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan berhubungan dengan sesama umat manusia. Nah, apakah perumusan Pancasila hanya untuk menjaga hubungan antara sesama umat manusia saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Aiza atas pertanyaannya. Kami keep terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, Naura Jihan, boleh disebutkan apa pertanyaannya? Baik, perkenalkan nama saya Naura Jihan Hidayah. Di sini saya ingin izin bertanya, apa tujuan dari BPUPKI membuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Naura atas pertanyaannya. Selanjutnya, untuk Arin Duyanti, boleh disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arin Dwianti Hamida dengan NIM akhir 164. Di sini saya ingin bertanya, dari penjelasan kalian tadi tentang sejarah Pancasila, apakah bisa kalian menjelaskan tentang peranan Pancasila dalam era globalisasi pada saat ini? Apakah bisa diterima pertanyaan saya? Bisa diterima sekali, Arin Duyanti. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ya, kelompok sama-sama. Ya, mungkin dari kelompok 1 sudah bisa izin menjawab pertanyaannya. Aura, boleh dijawab terlebih dahulu pertanyaan dari Aiza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aiza Putri
di mana pertanyaannya adalah Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, dan berhubungan dengan sesama umat manusia. Apakah perumusan Pancasila hanya untuk menjaga hubungan antara sesama umat manusia saja? Nah, pada perumusan Pancasila tidak hanya menjaga hubungan antara sesama umat, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan antara individu dan Tuhan, individu dan negara, serta individu dengan masyarakat. Pancasila menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh individu dalam masyarakat Indonesia. Tentu tidak karena Pancasila juga berhubungan dengan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Poin pertama, Pancasila menunjukkan pengakuan eksplisit atas eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Baik, Aiza, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Aura dan juga Aiza atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya mungkin Lina Amelia bisa menjawab pertanyaan dari Naura Jian. Baik, pertanyaannya yaitu apa sih tujuan BPUPKI membuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Untuk menyusun dasar negara yang mengakomodasikan beragam kepentingan dan keyakinan masyarakat Indonesia, serta menjaga keberagaman dan persatuan bangsa dalam membangun negara yang adil, makmur, dan beradab setelah merdeka dari penjajahan. Pancasila diharapkan menjadi panduan dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil dan harmonis. Seperti itu. Bagaimana Naura Jinan? Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Lina Amelia dan juga Naura Anjinan atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arin Duyanti terkait peran Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Sebagai dasar negara, Pancasila mewakili nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Dalam konteks globalisasi, Pancasila dapat menjadi alasan untuk mempromosikan kerjasama antar negara, menghormati keberagaman budaya dan keyakinan, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat berperan sebagai subjek aktif dalam pembentukan tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagaimana Rindu Yanti atas jawabannya? Apakah sudah bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya Rindu Yanti. Teman-teman, sekian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan mengenai sejarah Pancasila. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata maupun kalimat. Terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.